Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat misteri dimanapun Anda berada, Alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kami dari Wakawil Kanda Channel akan kembali menghadirkan sebuah kisah misteri terbaru. Dan bagi yang sudah subscribe, komen, like, dan share, Wakawil mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan bagi yang baru menemukan channel Wakawil Kanda ini, Wakawil memohon untuk tekan subscribe, komen, like, dan share, sehingga kami dari Wakawil Kanda Channel bersemangat untuk menghadirkan kisah dan narasumber yang terbaru. Sobat misteri dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini Wakawil akan menceritakan kembali sebuah kisah misteri yang dialami oleh sahabat Wakawil sendiri atau narasumber dari cerita ini. Sebut saja namanya Selamat. Nah, kebetulan sahabat Wakawil ini yang bernama Selamat berprofesi sebagai buruh harian atau berprofesi sebagai buruh lepas. Dan kebetulan kediaman dari sahabat Wakawil ini berjarak antara 2 sampai 30 meter dari sebuah tempat pemakaman umum di daerahnya. Jadi setiap kali ada aktivitas pemakaman di TPU dekat rumahnya Selamat, sahabat Wakawil ini selalu diminta bantuan untuk menjadi salah satu tim penggali kubur di sana. Karena memang hampir di setiap perkampungan, khususnya di wilayah Indramayu, ini memang sebagian besar belum ada ataupun tidak memiliki orang yang berprofesi sebagai penggali kubur. Karena seperti yang Wakawil ketahui, daerah-daerah di Indramayu khususnya, setiap kali ada orang yang meninggal, yang menggali kubur adalah saudara, tetangga, dan kerabat almarhum. Jadi biasanya gotong royong lah di sana. Nah, kejadian ini kurang lebih di tahun 2018. Kejadian ini dialami oleh sahabat Wakawil kurang lebih pukul 8 malam. Dan kebetulan di desanya sahabat Wakawil ini sedang turun hujan yang lebat. Dan memang tidak ada aktivitas di sana. Kurang lebih antara jam 9-an, sahabat Wakawil ini karena hujan sudah semakin reda, sahabat Wakawil ini keluar dari dalam rumah menuju teras.
sambil membawa secangkir kopi panas pada waktu itu. Dan setelah sahabat Wakawil ini keluar ke teras, di sana sahabat Wakawil dikagetkan oleh seseorang yang sedang duduk di dalam teras rumah dari sahabat Wakawil. Karena sahabat misteri perlu ketahui, kebetulan di depan rumah sahabat Wakawil ini ada sebuah kursi panjang di sana yang biasa untuk menjamu para tamu lah di sana. Karena sahabat Wakawil ini kaget melihat sosok tamu tersebut, sehingga tanpa buang-buang waktu, sahabat Wakawil ini masuk kembali dan menyuruh istrinya untuk membuat segelas kopi kembali. Dan di sana istrinya sahabat Wakawil ini tanya, "Pak, kok bikinnya 2? Apa ada tamu?" "Oh iya Bu, kebetulan ada tamu." "Oh ya sudah." Maka tanpa basa-basi, istri dari sahabat Wakawil ini langsung membuatkan secangkir kopi kembali. Nah, setelah kopi dihidangkan, ya sebagai tuan rumah yang baik, di sana sahabat Wakawil, "Ayo mangga Kang, minum kopi, mumpung masih hangat. Apa maning kieu posisiin tas udan." Nah, dan di sana sang tamu pun hanya mengangguk tanpa mengucap sepatah kata apa. Nah, di sana si Slamet ini melanjutkan obrolan, "Kang, sing endi?" "Kang, dari mana?" Sang tamu misterius pun hanya diam. Nah, kemudian dilanjutkan kembali, "Kang, karo sapa dika kebengi-bengi ki? Dengan siapakah Anda posisi malam seperti ini?" Dan sang tamu misterius pun hanya diam. Tapi pada waktu itu sang Slamet belum ada pikiran apapun, karena pemikiran sang Slamet pasti orang yang lupa neduh karena tadi habis hujan. Nah, tapi di sana si Slamet pun ya kurang ngeh bahwasanya pakaian dari tamu misterius itu tidak basah sama sekali. Tapi oke lah, di sana si Slamet pun ya tanpa ada rasa curiga akhirnya ngobrol lagi. "Aduh Kang, enaknya mah cuaca entas udah manggain ngopi karong rokok supaya anget." Dan si Slamet pun ya menawarkan rokok, "Mangga Kang, buat pegang rokok, ayo padang rokok bareng." Dan di sana sang tamu misterius pun hanya mengangguk. Tetapi di situ ya Slamet pun sama sekali tidak ada rasa curiga. Ya akhirnya ya nyantai lah. Diminumlah kopinya, kemudian dinyalakan rokoknya. Nah, kurang lebih antara 5 menit di sana, dari dalam terdengar suara memanggil, "Kang, Kang." Ternyata istrinya yang manggil. Maka si Slamet pun pamit ke tamu tersebut untuk masuk ke dalam. Nah, setelah masuk ke dalam, sang ataupun istrinya Slamet ini bilang, "Kang, kita ngobrol karo sapa?" Ya si Slamet pun jawab, "Ya karo tamu." "Kang,
Sing bener juga aku ngobrol karo siapa? Kembali sang istri pun menanyakan hal keganjilan, dan ternyata sang istri pun tadi melihat dari dalam lewat celah jendela, dan yang dilihat oleh istrinya, si Slamet ini ngobrol sendiri. Nah, di tengah kebingungan itu, kurang lebih antara jam setengah 10, terdengar dari luar, ya kembali ada orang yang berkunjung. Assalamualaikum, Mat, selamat. Dan setelah dilihat dan dibuka, ternyata Pak RT di sana. Pak RT. Dan pada saat menengok ke tempat orang yang tadi duduk, loh, sang tamu misterius itu pun sudah tidak ada di tempat. Lagi dalam bingung-bingungnya, ya Pak RT bilang, Mat, pengertian si Raja mendi-mendi. Sebab sila oleh tugas untuk menggali kuburan. dan di sana pun Slamet menjawab, lah Pak RT, ini kan udah malam, biasanya kan besok pagi. Ya, tapi ini permintaan dari keluarganya agar malam ini untuk dikuburkan. Dan tanpa basa-basi, akhirnya ya Slamet pun ia mengambil peralatan cangkul dan sebagainya dan izin ke istrinya. Bu, Bapak berangkat dulu ke TPU, ada orang yang meninggal. Nah, sebelum berangkat pun sang Slamet ini bilang, Pak, kan kalau di dalam TPU kan gelap, apa walaupun di jalannya ada lampu penerangan, kalau sampai ke dalam kan gelap. Dan di sana Pak RT menjawab, Udah, untuk masalah lampu, kamu jangan khawatir sebab keluarganya sudah menyewa peralatan listrik untuk orang hajatan. oh jadi pokoknya beres lah. Oh ya sudah. Nah, karena memang di sana Pak RT pada saat datang ke rumah Slamet pun itu didampingi oleh 4-5 orang lah. 4-5 orang, dan dari mereka pun ada yang membawa cangkul dan sebagainya. Nah, di dalam perjalanan ini Slamet pun bilang, Pak, siapa sih yang meninggal? Setahu saya kalau di masyarakat sini, kalau ada orang yang meninggal sore, apalagi malam, pasti akan dimakamkan esok hari. Dan di sana Pak RT menjawab, Mat, memang orang ini domisilinya di Jakarta. Akan tetapi almarhum ini aslinya orang kampung kita yang kebetulan merantau dan sukses di Jakarta dan meninggal di sana dan ingin dikuburkan di kampung halaman dan pengen dimakamkan berdekatan dengan pemakam orang tuanya. oh begitu ya Pak. Ya, ya sudah. Tanpa basa-basi, sesampainya si Slamet dan juga warga sekitar udah nyampe di lokasi, dan langsung mereka menjalankan pekerjaannya masing-masing. Ada yang cangkul, ada yang ambil air dan sebagainya. Kurang lebih 30 menit di sana, akhirnya datanglah dari kejauhan mobil ambulan. Karena memang almarhum ini wafat di rumah sakit di kota Jakarta. Maka ya, si mayat ini dibawa oleh ambulan untuk menuju ke area pemakaman. Walaupun di sana banyak juga mobil-mobil mewah
Tapi dilihat oleh si Slamet ini memang hanya dihadiri oleh beberapa penduduk sekitar lah. Akhirnya rombongan pun turun menuju ke TPU ataupun ke liang lahat yang sudah disiapkan, dan di sana Sang Slamet pun terkejut dan kaget karena mungkin ya keluarga dari almarhum ini pada saat turun itu membawa sebuah bingkai foto, dan setelah diamati ternyata wajah dari foto yang dibawa oleh keluarga ini sama persis dengan orang yang tadi bertamu di rumahnya Slamet. Dan di situ ya Slamet pun heran dan bingung. Lah, kok sama? Dan kemudian di tengah proses pemakaman itu si Slamet pun menarik tanya Pak RT, sebentar. Ada yang pengen saya tanyakan ke Pak RT. Oh ya, gimana? Kemudian sebelum si Slamet ini mengutarakan pertanyaannya, Pak RT langsung menjawab, untuk masalah biaya pokoknya aman. Setelah pemakaman maka untuk pengganti uang lelas langsung dibayarkan. Tapi di situ Slamet bilang, bukan masalah itu Pak RT. Lah, terus masalah apa, Mat? Pak Punten, Pak. Akhirnya mereka berdua bergeser dari kerumunan kurang lebih antara 5 meter. Di sana si Slamet menanyakan, Pak Punten Pak RT, pada saat Pak RT tadi datang ke rumah, apakah Pak RT melihat orang yang duduk di teras? Nah, kemudian di situ Pak RT menjawab, gak ada siapa-siapa. Bahkan Sang Slamet pun bertanya sampai 3 kali, Pak, yang benar, apakah ya sebelum Bapak datang ke rumah ini, apakah ya Bapak melihat tamu saya? Kembali Pak RT pun menegaskan, Mat, pada saat saya datang ke rumah kamu memang saya tidak melihat siapapun di sana. Nah, akhirnya di situ posisi Slamet tampak pucat, tampak kayak orang ketakutan, bahkan sampai lemas di situ. Nah, akhirnya Slamet didudukan oleh Pak RT, dan setelah ya semua rombongan pada pulang, akhirnya Pak RT dibantu warga sekitar ya memapah si Slamet pulang ke rumahnya karena memang jaraknya kan cukup dekat. Nah, akhirnya di sana Pak RT pun kembali menanyakan, Mat, memang sebenarnya ada apa? Kok kamu sampai seperti ini? Karena kamu kan menggali kubur ini bukan, boleh dibilang bukan anak baru, karena memang cukup lama. Nah, akhirnya di sana Slamet bilang bahwasanya memang tadi sebelum Pak RT dan rombongan datang, saya ini lagi ngobrol dengan tamu, Pak, di teras. Dan bahkan pada saat nyampe di situ, 2 kopi gelas pun ya masih ada. Tuh Pak, saksinya ya gelas pun ya masih ada. Dari tadi Slamet ini kedatangan tamu, Pak. Kedatangan tamu. Nah, kemudian ya Slamet pun
minta bantuan istrinya untuk membikinkan 2 gelas kopi. 2 gelas kopi. Nah, kurang lebih 5 menit dari sana, saya dipanggil ke dalam oleh istri saya. Dan istri saya menanyakan, Pak, Bapak lagi ngobrol dengan siapa? nah, belum selesai saya menjawab kebingungan itu, Pak RT datang. Maka jaraknya itu antara 5 menitan lah. Dan kalaupun tamu saya ini pulang, pasti akan berpapasan dengan rombongan Pak RT. Dan di sana Pak RT pun kembali meyakinkan, Selama perjalanan saya menuju rumah kamu, Mat, saya tidak melihat siapapun. Dan bahkan pada saat saya akan masuk di halaman rumah kamu pun, di teras itu memang tidak ada siapa-siapa. maka di situ Selamat pun semakin kacau. Memang sebenarnya siapa, Mat? Pak, setelah tadi saya melihat foto yang dibawa oleh mungkin salah satu kerabat dari almarhum, kenapa tadi saya hampir pingsan di makam? Ternyata Pak, tamu yang datang ke rumah saya itu sama persis wajahnya dengan yang difoto. Maka di situ orang yang ada di tempat Selamat itu semua pun kaget. Semuanya kaget. Ya bener kamu, Mat. Bener, Pak. Makanya tadi saya hampir pingsan. Dan dibuktikan dengan 2 gelas kopi tadi yang sama sekali belum diminum. Oh, jadi begitu, Mat. Iya, Pak. Aduh, jadi gimana? Aduh, Pak, kalau memang kondisinya seperti ini, ya mau gimana lagi, Pak? Kayaknya saya mau pensiun jadi tukang gali kubur, kata Selamat. Nah, kemudian di sana Sang Selamat pun ditenangkan oleh Pak RT dan rekan-rekan di sana. Nah, sobat misteri dimanapun Anda berada, akhirnya info terbaru dari sahabat Wakawil ini, si Selamat ini alhamdulillah sekarang sudah menemukan pekerjaan di luar kota. Dan semenjak kejadian itu, sahabat Wakawil ini ya sudah tidak menempati rumah itu lagi. Karena menurut pengakuan sahabat Wakawil ini, si Selamat selalu teringat dengan kejadian pada malam itu. Mungkin itu saja yang bisa Wakawil sampaikan pada kesempatan yang sangat baik ini. Dan bagi rekan-rekan yang ingin menjadi narasumber, bisa menghubungi nomor kontak yang ada di layar. Dan seperti biasa, kembang jelau selempu yang kembang yang kuning. Sekian Wakawil arep permios. Insyaallah kita bakal ketemu maning. Wakawil beserta tim mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.